16 besar ACL2 menjadi momen yang jauh lebih besar, lebih tegang, dan lebih menyita perhatian dibanding fase sebelumnya. Disiarkan langsung oleh RCTI, acara ini berubah menjadi tontonan nasional, bahkan regional, karena satu nama kembali mendominasi seluruh pembahasan, Persib Bandung. Sejak siaran dimulai, atmosfer sudah terasa panas, bukan hanya karena ini adalah fase gugur, tetapi karena Persib berhasil melangkah ke babak 16 besar dengan status yang membuat banyak pihak waspada. Setiap kamera menyorot layar undian, sorotan publik selalu kembali ke satu logo yang paling ditunggu, Maung Bandung. Ketika nama Persib disebut dalam proses drawing, grafik penonton melonjak, media sosial mendadak riuh, dan kolom komentar siaran RCTI dipenuhi reaksi bobotoh. Drawing ini seolah berubah menjadi drawing Persib, karena setiap kemungkinan lawan yang akan dihadapi Maung Bandung langsung memunculkan diskusi serius, analisis mendalam, hingga prediksi panas dari para pengamat. RCTI pun menempatkan Persib sebagai fokus utama narasi. Komentator dan analis menyoroti kekuatan Persib, konsistensi permainan, serta mental bertanding yang dianggap matang untuk level Asia. Bahkan sebelum lawan resmi ditentukan, Persib sudah diperlakukan sebagai tim yang paling berbahaya di babak 16 besar ACL2. Reaksi publik tidak terbatas di Indonesia. Beberapa media Asia ikut menyoroti drawing ini, khususnya grup dan jalur yang berpotensi mempertemukan Persib dengan klub-klub kuat dari kawasan lain. Persib dinilai membawa aura besar, baik dari sisi sejarah, fanbase, maupun atmosfer kandang yang selalu menjadi momok bagi lawan. Saat hasil undian akhirnya keluar, perhatian kembali memuncak. Grup dan jalur Persib langsung menjadi topik utama pembahasan. Para pengamat menyebut di fase gugur seperti ini, Persib adalah tim yang sulit dihadapi. Bukan hanya karena kualitas pemain, tetapi karena tekanan mental yang datang dari nama besar dan dukungan supporter. Bobotoh menyambut hasil drawing babak 16 besar ACL2 ini dengan optimisme tinggi. Bagi mereka, ini bukan sekedar undian, melainkan penegasan bahwa Persib telah berada di jalur yang tepat untuk melangkah lebih jauh di Asia. Setiap laga kandang kini dipandang sebagai neraka bagi lawan, dan setiap laga tandang sebagai ujian mental yang siap dihadapi Persib. Drawing babak 16 besar ACL2 yang ditayangkan RCTI ini pada akhirnya menegaskan satu hal penting. Persib Bandung bukan lagi sekedar wakil Indonesia, tetapi pusat perhatian kompetisi. Di fase gugur, ketika tekanan semakin besar dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal, Persib justru berdiri sebagai tim yang paling dinanti pergerakannya. Babak 16 besar bukan akhir, melainkan awal dari pembuktian yang lebih besar. Dan dalam drawing ini, satu pesan tersampaikan dengan jelas kepada seluruh Asia. Jika ada satu tim yang tidak ingin dihadapi, nama itu adalah Persib Bandung. Meski menjadi pusat perhatian dalam drawing babak 16 besar ACL2, Persib Bandung tetap dihadapkan pada satu kenyataan penting. Lawan yang akan dihadapi bukanlah tim sembarangan. Klub yang keluar dari hasil undian ini dikenal memiliki kekuatan kolektif yang solid, pengalaman bermain di level Asia, serta karakter permainan yang disiplin dan efisien. Secara kualitas, lawan Persib memiliki komposisi pemain yang matang. Beberapa di antaranya berpengalaman di kompetisi kontinental, terbiasa menghadapi tekanan besar, dan memiliki transisi menyerang yang cepat. Inilah yang membuat banyak pengamat menilai Persib perlu sedikit lebih waspada, terutama dalam menjaga konsentrasi dan organisasi permainan. Gaya bermain lawan juga cenderung pragmatis. Mereka tidak membutuhkan penguasaan bola tinggi untuk menciptakan ancaman, tetapi sangat mematikan saat menemukan ruang. Kesalahan kecil di lini belakang bisa langsung berujung petaka. Nama Atep seketika kembali menggema di jagat sepak bola Bandung. Bukan karena gol, bukan pula karena comeback ke lapangan, melainkan karena satu momen tak terduga yang langsung menyulut kehebohan besar. Atep dipercaya menjadi pembawa drawing untuk Persib. Begitu nama Atep muncul sebagai sosok yang akan mengambil bola undian, suasana langsung berubah. Bobotoh sontak bereaksi. Media sosial mendadak ramai. Timeline dipenuhi komentar, potongan video, hingga nostalgia tentang masa-masa kejayaan Persib ketika Atep masih berlari di sisi lapangan, mengenakan biru kebanggaan, dan menjadi simbol loyalitas. Bagi Bobotoh, Atep bukan sekadar mantan pemain. Ia adalah bagian dari sejarah. Kapten yang pernah memimpin Persib di era penting. Figur yang memahami betul arti lambang di dada. Maka ketika tangannya kini memegang bola drawing, maknanya terasa jauh lebih dalam. Seolah ada pesan simbolis. Persib dan sejarahnya tidak pernah benar-benar terpisah. Momen itu pun langsung memantik berbagai tafsir.
Ada yang menyebut ini sebagai sinyal kedekatan emosional Persib dengan para legendanya. Ada pula yang menilai kehadiran Atep membawa aura positif, bahkan disebut-sebut sebagai tanda baik bagi perjalanan Persib di kompetisi. Apalagi setiap gerakan Atep saat membuka undian disorot tajam kamera. Seakan seluruh mata bobotoh tertuju pada satu titik. Kehebohan semakin memuncak ketika hasil drawing keluar. Apapun hasilnya, satu hal sudah pasti, perhatian publik sudah terlanjur tersedot. Nama Persib kembali menjadi pusat pembicaraan, dan Atep dengan caranya sendiri kembali menghidupkan atmosfer kebanggaan itu. Reaksi itu berbicara jujur. Persib di babak 14 besar bukan sekedar lawan, melainkan ancaman langsung terhadap mimpi mereka. Bahkan Bung Binder sendiri mengatakan bahwa ini sejarah, ini kebanggaan, dan Persib tengah membawa nama besar Indonesia. Kata-kata Bung Binder hingga para pengamat seolah-olah menekankan bagaimana besarnya Persib sebelum drawing dimulai. Itu merupakan sebuah catatan sejarah bagi Persib Bandung, dan saya pikir ya setiap bobotoh yang merasa bahwa keberhasilan Persib ini adalah keberhasilan luar biasa juga tentu punya hak penuh untuk merayakan dan juga berselebrasi, karena juga Persib Bandung membawa nama Indonesia, dan tentunya dengan keberhasilan Persib Bandung, ranking dari kompetisi sepak bola Indonesia di ranking AFC akan naik, dan saya pikir ini adalah keberhasilan yang tentu berkat manajemen yang sehat dan juga profesional, dan juga ada tim kepelatihan yang profesional serta para pemain yang komit habis-habisan. Saya ulangi lagi, komit habis-habisan di atas lapangan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi klub yang mereka bela. Jelas sekali ucapan Bung Binder ini penuh bangga, dan reaksinya menandakan reaksi bahagia melihat drawing UCL tersebut.